Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Berita Indonesia akan menginformasikan tentang tunjangan sertifikasi guru ya. Tentu dalam hal ini ada edaran terbaru baik itu dari Dinas Kementerian Agama maupun Dinas Kemendikbud ya tentang siapa saja yang tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru Kemendikbud maupun Kemenak ya. Untuk tahun 2023 tahun ini saya akan jelaskan melalui peraturan ya. Ya, ini yaitu melalui surat edaran yang diedarkan oleh Kementerian Agama dulu ya, sebelum kita bahas ke Kemendikbud ya, dinas. Jadi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7475 tahun 2022 telah memutuskan siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru ya. Ya, langsung saja, yaitu di poin nomor 2 di sana berbunyi tunjangan profesi tidak dibayarkan kepada guru ya. Yang pertama di poin pertama ini ya, yaitu guru, kepala dan pengawas madrasah yang tidak hadir kumulatif 3 hari atau lebih dalam bulan perjalanan tanpa keterangan yang sah. Jadi apabila rekan-rekan guru, kepala sekolah maupun pengawas tanpa keterangan tidak hadir 3 hari berturut-turut dalam bulan yang berjalan ya, maka otomatis mereka tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Selanjutnya yaitu di poin kedua yang mengatakan guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari. Jadi seandainya rekan-rekan sakit itu hanya diberikan kesempatan 14 hari ya. Kalau lebih dari itu maka rekan-rekan otomatis tidak cuti lagi, dan secara otomatis tunjangan sertifikasi rekan-rekan tidak akan bisa dicairkan ya apabila melebihi dari 14 hari rekan-rekan sakit ya. Yang ketiga yaitu tentang guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 6 hari. Jadi rekan-rekan yang cuti tanpa alasan lebih dari 6 hari juga secara otomatis akan tidak dibayarkan tunjangan profesi gurunya ya. Jadi apabila ada hal-hal atau kegiatan yang akan dilakukan, maka lakukanlah yang namanya cuti, baik cuti sakit maupun cuti libur dan sebagainya ya. Dan selanjutnya yaitu tentang poin keempat, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Ya, jadi artinya cuti di luar tanggungan negara. Ya, cuti di luar tanggungan negara ini maksudnya adalah cuti yang diberikan kepada pegawai negeri yang mau cuti bisa maksimal 3 tahun ya kalau tidak salah ya. Jadi cuti ini apabila rekan-rekan mengambil cuti di luar tanggungan negara ini bisa sampai 3 tahun, artinya secara otomatis tunjangan profesi ibu bapak tidak akan dicairkan. Dan perlu diketahui bahwa cuti di luar tanggungan negara ini artinya apabila rekan-rekan cuti sampai sekian bulan, bahkan bertahun-tahun, gajinya secara otomatis tidak dibayar juga ya, karena menyangkut itu bukan tanggungan negara ya. Jadi rekan-rekan boleh mengajukan cuti sampai 3 tahun kalau tidak salah itu maksimalnya ya, dengan alasan tertentu. Jadi secara otomatis tunjangan profesi ibu bapak tidak cair, bahkan gaji bulanan bapak tidak cair ya selama rekan-rekan mengambil cuti di luar tanggungan negara. Ya, di poin 5 mengatakan bahwa guru, kepala dan pengawas madrasah melaksanakan ibadah haji dan atau umroh dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti besar. Jadi apabila rekan-rekan melakukan umroh, haji maupun bepergian ya tanpa menggunakan hak cuti besar kalian, tentu itu juga di luar tanggungan pemerintah ya, artinya secara otomatis tunjangan profesi ibu bapak juga tidak akan dicairkan. Jadi ya kalau mau umroh ya setidaknya mengambil cuti besar ya. Dan yang keenam, poin keenam katakan guru, kepala dan pengawas madrasah melaksanakan studi perkuliahan tugas belajar menggunakan biaya dari pemerintah
dari pemerintah atau pemerintah daerah sponsor pada bulan ke-7 sejak perkuliahan dimulai dan dibayarkan kembali pada saat masa tugas belajarnya selesai. Jadi apabila rekan-rekan melakukan perkuliahan di bulan yang bulan perkuliahannya, tentu secara otomatis juga rekan-rekan tidak akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi ada 6 poin yang perlu rekan-rekan perhatikan untuk keberlangsungan tunjangan profesi gurunya untuk dibayar setiap bulan. Dan itu adalah 6 poin yang harus bapak-bapak perhatikan. Oke, selanjutnya yaitu tentang untuk yang bernaung di dinas ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Kementerian Nadiem Makarim ya. Ini peraturannya masih seperti peraturan yang dulu ya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota ya. Ini masih berlaku ya, dan ini terdapat di poin pasal 16 ya. Ya, kalau yang bernaung di Kementerian Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dinas itu terdapat di pasal 16 ya, di mana pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan penghasilan guru ASN di daerah jika guru ASN di daerah ya. Yang pertama, tunjangan profesi atau tunjangan penghasilan, tunjangan khusus dan sebagainya akan terhenti apabila telah meninggal dunia ya. Jadi kalau sudah meninggal secara otomatis tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai negeri itu akan dihentikan ya. Yang kedua yaitu apabila mencapai batas usia pensiun, yaitu batas usia pensiun di sekitar 60 tahun ya. Jadi kalau sudah pensiun, semua tunjangan-tunjangan, baik tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan penghasilan guru daerah juga akan secara otomatis akan diberhentikan ya. Di poin 3, jika mengundurkan diri atas permintaan sendiri, ya jika rekan-rekan mau mengundurkan diri menjadi pegawai negeri itu juga secara otomatis akan terhenti pembayaran tunjangan profesinya, tunjangan khusus dan sebagainya ya. Jadi itu selanjutnya yaitu dipidana penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Apabila rekan-rekan telah melakukan pelanggaran hukum dan diputuskan oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, ya penghentian juga akan dilakukan. Ya, maksud saya tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan penghasilan guru juga akan diberhentikan. Selanjutnya yaitu mendapat tugas belajar dan atau tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru. Ya, apabila rekan-rekan melakukan tugas belajar dan atau tidak lagi. Oke, saya ulangi lagi ya rekan-rekan ya. Apabila mendapatkan tugas belajar dan atau tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru, maka secara otomatis juga penghentian pembayaran tunjangan profesi ya, tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan lainnya. Jadi ini sekitar 6 poin juga ya. 6 poin yang bisa menghentikan pembayaran tunjangan profesi untuk pegawai negeri yang bernaung di dinas pendidikan ya. Jadi ini sesuai kalau di dinas ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 ya. Ini yang menjadi naungannya. Sedangkan kalau yang bernaung di Kementerian Agama itu mengacu dari keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7475 Tahun 2023 ya, tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang
penyebab dari penghentian tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri yang bernaung di Kementerian Agama dan penghentian tunjangan profesi guru, penghasilan tambahan, tunjangan khusus untuk yang bernaung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.